Kisah diawali di wilayah Kongo atau Afrika. Terlihat satu regu tentara atau marinir Amerika yang ditugaskan di wilayah tersebut lagi melatih tentara Kongo menjelaskan pemakaian senjata baru yang bermerek AKS. Lalu tak lama dari itu, sebut saja ia Brandon Brackett dan satu rekannya dipanggil menghadap Jenderal Tentara Kongo. Lalu Brandon dan regunya disuruh berhenti melatih dan menugaskan Brandon dan regunya untuk mengamankan salah satu orang yang berada di wilayah DRC. Lalu Brandon menjawab, "Maaf, Komandan, di wilayah DRC itu para pemberontaknya membahayakan. Apa itu nanti nggak membahayakan regu saya?" Lalu Jenderal Kongo tersebut menjawab, "Kamu itu ditugaskan di Kongo untuk membantu tentara Kongo, jadi jalankan saja perintahku." Singkatnya, Brandon Brackett dan regunya sampai di wilayah tersebut dan ditemani oleh dua tentara dari Kongo. Awalnya, pemilik rumah dan pemilik lahan tersebut menolak dievakuasi. Akan tetapi, ia tidak mempunyai pilihan lain, walau berat meninggalkan rumahnya. Saat mereka baru keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba ada tembakan dari arah hutan yang hampir mengenai pemilik rumah. Untungnya dengan gercepnya ada Brandon yang langsung menyelamatkannya. Lanjut berlindunglah di kontainer Brandon, pemilik rumah, dan 3 rekan Brandon. Di saat mereka berdebat, tiba-tiba peluru menembus badan pemilik rumah dan disusul satu persatu rekan Brandon koit di tempat. Sisalah Brandon dan satu rekannya, lalu mereka berpindah posisi. Akan tetapi Brandon tertembak di bahunya dan tak sengaja terprosok di lubang. Ketika rekan Brandon mau menolong, tiba-tiba tak lama datanglah sniper yang membantai mereka semua untuk memastikan mereka sudah mati semua atau belum. Adegan beralih diperlihatkan Brandon yang masih hidup ditolong oleh pemburu baik hati yang bernama Martin. Singkatnya, Brandon dan Martin kembali ke tempat rekan-rekan Brandon dibantai untuk memastikan masih ada yang selamat atau tidak, yang ternyata tidak tersisa. Dan tiba-tiba Brandon dikagetkan dengan todongan senjata dari anak pemilik rumah tersebut. Di saat Brandon terpojok, datanglah Martin menjelaskan bahwa ia adalah rekan ayahnya. Perlahan anak itu redam emosinya, lalu diajak ikut oleh mereka. Singkatnya, Brandon, Martin, dan anak itu tiba di tempat Martin, yang langsung dikejutkan dengan para pemberontak yang menjajah tempat Martin, lalu menembaki mereka. Yang hebatnya, Brandon dan Martin membantai mereka semua, tapi sayang orang-orang Martin koit semua. Lanjut, Brandon dan Martin berpisah di situ, dan Brandon pun memilih jalur hutan untuk menjaga anak itu dan menghindari pemberontak yang berkeliaran. Lanjut, setelah lama berjalan, Brandon dan anak itu sampai di perbatasan, yang diperlihatkan Brandon pingsan dikarenakan luka tembaknya belum terlalu sembuh dan langsung dibantu oleh tentara Kongo. Lanjut, Brandon sudah sadar dari pingsannya, lalu dikagetkan dengan kedatangan Miller, rekan ayah Brandon, yang berniat merekrut atau mencuci otak Brandon untuk menjadi seorang sniper handal. Alhasil, Brandon menerima ajakan Miller. Keesok harinya terlihat Brandon makan malam bersama rekan kerjanya yang ditugaskan di kamp tentara Kongo tersebut. Lanjutlah mereka makan sop iga di kamar.
Setelah Brandon makan sop iga, Brandon pergi ke wilayah DRC lagi untuk mencari tahu siapa pemasok senjata untuk pemberontak tersebut yang menghabisi rekannya. Sampailah Brandon ke tempat Martin. Lalu ia bertanya, siapa pemasok senjata para pemberontak? Martin menjawab, ikut aku. Saya tahu di mana itu. Lanjut sampailah Martin dan Brandon di lokasi camp transaksi senjata tersebut. Terlihat para pemberontak hendak membunuh anak kecil. Dan inilah yang dilakukan Martin dan Brandon. Ketika Martin lengah, tiba-tiba ada peluru meluncur mengenai pemberontak yang hampir menembak Martin. Yang ternyata Miller diam-diam mengikuti mereka. Lanjut, anak-anak dibawa Martin ke perbatasan. Miller dan Brandon lanjut ke tempat para pemberontak. Singkatnya mereka sampai di tempat tersebut. Lalu disitulah adu bedil dimulai. Singkatnya, dalam adu bedil, Miller terkena tembakan oleh sniper. Lanjut, Brandon memanggil Miller, tapi yang menjawab bukanlah Miller, yaitu sniper yang menembak Miller. Dia bernama Marcello. Ia dibayar oleh jenderal yang di scene awal tadi untuk membunuh orang-orang yang menghalangi bisnisnya. Lalu inilah yang terjadi. Setelah Brandon mengalahkan Marcello, Brandon keesok harinya datang ke tempat jenderal lalu memancing jenderal itu untuk buka mulut tentang bisnisnya yang langsung didengar oleh intelijen Amerika, dan langsunglah jenderal itu dibawa ke kantor. Lalu datanglah Miller yang masih hidup menyapa Brandon, saya bangga denganmu nak. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mau menonton film rangkuman saya bro yang sederhana ini. Selamat bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum bro.